Jadi coba kalau Abang RK mengatakan Kristen adalah bagian daripada ajaran para nabi, coba Abang RK tunjukkan data di mana para nabi menuhankan Yesus atau putra Maryam. Oke. Saya tunjukkan. Kalau ada kamu mau mualaf, mau murtad hari ini? Kalau ada mau kamu Siap, murtad? Abang RK siap. Ya, Berarti di siap. Taurat kan? Karena kitab yang pertama itu kan Taurat kan? Ya. Ya, Oke. ya. Kitab yang pertama itu kan Taurat kan? Ya, silakan. Oke. Kalau ada, Ya, silakan. kalau ada mau kamu mualaf, mau murtad masuk Kristen? Ya, siap kalau ada yang penting secara Oke. eksplisit. Oke. Eksplisit ya. Kau lihat baik-baik nih. Ini bahasa apa? Ibrani kan? Oke. Nih, saya translate saja. Ini Yahudi nih. Jangan alasan lain lagi. Kamu hanya bilang ada Ya, atau ya, tidak. Jadi saya tunjukkan. Dan aku akan mengadakan ini kejadian 3 ayat 15. Antara engkau dan perempuan ini, Ya. antara keturunan anakmu laki-laki dan keturunan anak laki-laki. Dan akan terjadi ketika anak perempuan itu menaati perintah-perintah hukum Taurat. Maka akan setiap dan memukul di kepalanya. Tetapi ketika mereka meninggalkan perintah-perintah hukum Taurat, engkau akan siap untuk melukai tumit mereka. Namun bagi mereka akan ada obat. Tetapi bagimu tidak akan ada obat. Dan mereka akan membuat obat untuk tumit pada zaman... Pada zaman apa itu? Apa ini? Mesia. Pada zaman Mesia. Sekarang Mesia itu bahasa apa? Mesia bahasa Ibrani ya. Bahasa Yunaninya adalah Kristus kan? Kristus. Bahasa Arabnya adalah apa? Al-Masih kan? Al-Masih. Ya. Oke, sekarang pertanyaan kamu, apakah di dalam perjanjian lama atau itu Taurat? Apakah para Ya, nabi ya. mengajarkan tentang Kristus? Ada. Nih, Ya maksudnya para nabi bukan mengajarkan tentang Kristus, Abang Merta, tetapi para nabi mengajarkan menuhankan. tentang Kristus untuk percaya kepada Kristus. Oke, coba tunjukkan data mengenai Kristus menciptakan Ini apa? bumi dan langit ini. Ini apa? Oke. Ya itu secara itu makanya saya mau minta makanya data saya secara tanya. eksplisit. Berarti Bukan Nabi Musa mengajarkan Ya. untuk percaya kepada Kristus tidak? Nabi Musa mengajarkan tetapi untuk percaya tunjukkan kepada Kristus atau percaya tapi kepada Islam? Ya Tuhan Nabi Musa adalah Yahweh mengajarkan untuk bukan percaya Kristus, kepada makanya di Kristus sini atau saya percaya minta kepada Islam? Abang Merta, itu saya Ini eksplisit loh. ya, saya tidak minta tafsiran RK, tetapi saya minta Enggak, ini bukan tidak tafsiran, eksplisit. ini eksplisit. Tidak Ini eksplisit. bukan tafsiran, ini eksplisit loh. Ini data eksplisit loh. Ya. Ini data eksplisit loh. Kenapa Ya, kau artinya bilang data tafsir? Ini eksplisit loh. tulis seperti ini RK. Lah, Ya Musa kamu- mengatakan Tuhanku wahai Bani Israel, Tuhanku adalah Mesias. Mesia, Sekarang, wahai Mesias Bani dipanggil Israel, sebagai Tuhanmu raja. adalah Mesia. Nah, itu Mesias kan eksplisit. dipanggil sebagai raja kan? Mesias dipanggil sebagai raja kan? Ya Raja Bani Israel. Raja itu Tuhan nggak? Tapi bukan sebagai Tuhan. Raja itu Tuhan nggak? Bukan Tuhan. Makanya belajar Bukan, bahasa. saya tidak minta tafsiran RK, saya minta data secara Ini bukan tafsiran. Raja Tafsir itu kata- disebut sebagai tafsiran Tuhan. RK. Nah itu kenyataannya. Nah, Kamu coba. harus terima kenyataan. Raja Bani Israel bukan Tuhan. Jadi begini, Sekarang gini ya. Saya coba belum kamu tahu dengar. kalau- oke, kita cari, kita Saya gali lagi, ingin- kita gali lagi. Kita gali lagi lebih dalam. Kita gali lebih dalam. Galinya begini teman, ya. Kenapa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kenapa bukan Islam yang dijanjikan? Coba buka mic-mu. Kenapa di dalam Taurat Lari dari Musa? pertanyaan kita gali Saya siapa nggak Tuhan lari dari Musa. pertanyaannya. Kita lakukan komparasi data nih. Kita lihat indikasi-indikasi. Ya, siap. Indikasinya begini. Ya, coba serius, jangan ketawa, kita serius. Indikasinya gini, kita harus lihat indikasi. Siap. Ya. Indikasi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, solusinya itu Islam atau Mesias. Kalau ada solusi Islam di dalam Taurat Musa atau solusi Muhammad di dalam Taurat Musa, ya, berarti Ya. saya yang salah. Kristen yang salah. Oke, siap. Oke. Siap. Sekarang, ya, bagaimana kau membuktikan? Bagaimana kau membuktikan Ya. di dalam kamu percaya Nabi Musa enggak? Ya, saya percaya Nabi Musa yang menuhankan Tuhan tidak terlihat, Oke, Tuhan tidak sekarang berjenis Nabi kelamin, Musa yang tidak menuhankan menuhankan Tuhan Mesias. itu, gini. Ya. Nabi Musa yang menuhankan Tuhan itu, ya, yang menuhankan Tuhan yang kau maksud itu, yang sampai sekarang juga tidak bisa Ya. dibuktikan, pernah nggak menuliskan Islam sebagai solusi atas umat manusia yang berdosa?
Oke. Jadi Jawab. Injil Kalau ada semua Injil Islam. adalah jalan keselamatan. Injil adalah Saya kitab yang tanya di menulis dalam selamat. Taurat. Injil itu Islam sebab Injil menyatakan bahwa Injil Islam artinya itu adalah apa? keselamatan. Islam artinya keselamatan, Bang Irka. Enggak, gini. Maka kalau Kau berbicara masalah Islam, berbicara masalah keselamatan, Tadi Injil kau bilang Injil itu artinya artinya apa? jadi begini Sejak kabar kapan Injil untuk itu artinya menyelamatkan. Islam? Islam itu Sahabat, Islam apakah bahasa artinya saya selamat ini dan terlalu berkah. dalam? Oke, Coba. Saya ulangi Iya, bahasa saya. jangan dulu lari dari tema. Siap. Gini, apakah mungkin bahasa saya terlalu dalam? Gini, kita semua tahu bahwa ya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Semua manusia berdosa, betul? Ya. Ya, Kamu ya, percaya, ya? Kamu percaya ke tidak? Kalau Musa itu adalah nabi utusan dari Allah. Ya, Musa adalah nabiullah, nabi utusan Oke. daripada Allah yang tidak terlihat itu. Sekarang saya tanya, Bukan dari Mesias. ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tunjukkan Ya. satu solusi daripada alat di kitabnya Nabi Musa bahwa itu adalah Islam atau Muhammad. Artinya Ada ini kan nggak? konsep ketuhanan dulu saya bertanya Nah, Tuhannya ini para kita nabi bicara bukan konsep Mesias. ketuhanan berdasarkan kita bicara konteks ketuhanan, tetapi kita bicara indikasi dari apa yang kita perhatikan, yang kita lihat. Kita lihat indikasi dulu, indikator dulu nih. Kamu paham indikator gak? Oke, mau Nggak, kau mau paham belajar indikator beranalogi. Saya tidak mau analogi atau tafsiran ayat. Saya Justru kita harus berlogik, fahlam anahu la Ya, ilaha silakan, illallah, silakan. kan? Iya kan? Tetapi Nah, sekarang Tuhan jangan kita lihat ditafsirkan, indikator. Kau jangan paham menafsirkan indikator nggak? ayat untuk menuhankan manusia. Sekarang kita lihat indikator yang ada dalam Taurat. Apakah ada solusi tentang Islam atau solusi bahwa Islam adalah solusi dan Muhammad adalah solusi dalam Taurat? Lihat indikator nih. Kalau kau tanya, ada nggak indikator Ya, solusi ada. dari dosa manusia? Saya bilang ada. Ada. Ada data eksplisit, ada Mesias. Ya kan? Sekarang kalau data yang saya berikan kau tidak terima, saya berikan sebuah pertanyaan komparasi. Adakah indikasi bahwa Islam Yes, atau yes, Muhammad adalah solusi Yes, yes. di dalam Taurat? Nabi Musa? Oke. Tidak ada. Jadi begini ya, Tidak Bang Eka. ada. Tadi kan kita bahas masalah konsep ketuhanan. Oke, berarti Belum. temanmu lebih jujur Belum, daripada Bang Eka. kamu. Selesai, tidak ada. Begini. Berarti Sebelum Bang apa? Eka, saya tadi kan Berarti apa? bertanya. Nabi Musa tidak mengenal atau memberikan solusi bahwa Islam atau Muhammad adalah solusi atas dosa-dosa Adam dan dosa-dosa manusia. Karena tidak ada indikasi di dalam Taurat. Selesai. Jadi begini ya, Bang Eka, itu jangan dulu lari. Mau lari kemana, Bang Eka? Kita bahas siapa Tuhannya para nabi. Tadi Nah, ya, Bang ini Eka kata tunjukkan itu bicara data ini itu. enak. Mesti harus ditafsirkan. Ah, itu begitu, Bang Eka. Harus ditafsirkan lagi sebab Mesias mengajarkan mengenai Mesias. Sebab Musa mengatakan Sema Israel Adonai Elohim, Tuhan itu adalah satu. Bukan Mesias di situ, tetapi Yahweh. Oke. Ah, Sekarang. ya, apakah Yahweh Oke, sabar dulu? baik, Apakah Yahweh baik. adalah seorang lelaki? Ya, silakan. Oke. Kita lihat nih. Saya jawab pertanyaan kamu. Kristen di bawah juga nih. Belajar nih, ya. Yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir adalah siapa? Yesua bin Nun. Kamu udah akui Yesus itu. Manis. Wah, manis kau ini kayaknya. Coba. Kau ini bukan Islam, kau manis. Ya, makanya menurut kertas siapa? Makanya saya Jelaskan. bilang, kau dengar teman. Ketika saya bertanya, kau menjawab Yesua, berarti kau ini sudah manis teman. Selesai manis, oke. Tapi gini, Saya Islam, Bang Eka. kau dengar baik-baik ya. Silakan. Ya. Ini keluarannya, kitab Taurat. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari perbudakan tanah Mesir. Kau lihat ini Tuhan yang huruf besar kan? Mikmu. Huruf besar kan? Betul. Berarti ini mengacu pada siapa? Nah, 4 huruf itu kan? jangan mengacu kepada Mesias, sebab kalau mengacu kepada Mesias bukan berarti itu. Gembul, kontradiksi. diam dulu. Makanya enggak Jangan usah tajam, ya. ngerti dia. Kau dengar, di dalam Alkitab ada Tuhan huruf besar semua gini, ada T-nya besar, U-nya kecil. Ini mengacu pada 4 huruf tetragram itu dalam bahasa Ibrani. Yang kau bilang tadi Yahweh itu. Oh, Ya. ya, Sekarang, tafsirannya. Yahweh lah, bukan tafsiran. Ini Alkitab. Dodol.
Ini Alkitab. Terus gimana maksudnya gimana? Makanya kau Ya, terus dengar maksudnya Bang RK gimana? baik-baik. Jangan buat malu Ya, orang siap, timur. Orang siap. timur tidak pernah dodol kayak kau ini. Benar. Ya. Tuhanlah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Tetapi kau lihat baik-baik, ya. Ya, kau lihat Hagar di dalam Taurat, ya, memanggil malaikat Tuhan itu dengan sebutan apa nih? Allah kan? El Roi, artinya Allah melihatku. Nah sekarang kau lihat nih, saya tunjukkan buat kamu nih. Nah, Yakub memanggil malaikat Tuhan, malaikat Allah dengan sebutan apa? Tuhan. Ya. Lalu kita lihat, nih, Kejadian. Oke. Coba buka mic-mu. Ini yang paling penting. Buka mic-mu. Buka mic-mu. Silakan Bang RK. Ya, Kau lihat, silakan. dialah ini siapa? Yang juga Iya, dialah Tuhan. Dialah yang mengutus para malaikat. bukan para malaikat, Mengutus malaikatnya. Ya, Sekarang malaikatnya ini dipanggil Hagar sebagai apa? Hagar memanggil malaikat Tuhan ini dengan sebutan Tuhan. apa? Tuhan, dengan sebutan Allah enggak? Iya, Tuhan. Iya. Jadi malaikat Tuhan di situ Enggak. Di situ Tuhan. hakikat dari Allah atau tidak? Malaikat Tuhan di situ artinya malaikat. Sabar dulu. Dodol, turun ke Dodol. Ajarkan Alkitab kepada mereka itu memang bebal, teman. Memang agak susah, ya.